Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, hari ini kita bakalan menceritakan sesuatu hal yang berubah dari Supra Daytona kali ini. Karena ada teman kita atau rekan kita atau follower kita yang bilang bahwa, "Bang, gantilah knalpotnya, suaranya kurang bagus, atau leherannya itu hanya headernya ganti karena las-lasannya kurang bagus." Dan ya akhirnya kita ganti, dan bisa dilihat bahwa sekarang gue punya mikrofon yang badan apa tuh gede banget. Dan ini adalah knalpot lama kita, knalpotnya Street Art Custom. Jadi ini knalpot sebenarnya bagus banget buat motor yang kagak terlalu tinggi kompresinya ya, karena dia memiliki karakteristik memiliki karakter memiliki karakteristik yang cenderung membuat motor kalian tuh jadi lebih sangar gitu, lebih menggebu-gebu. Kalau misalnya bagaikan orang tuh, dia knalpot ini memiliki karakter yang membuat suaranya itu lebih sangar. Jadi kalau misalnya motornya masih standaran atau kompresinya biasa, dia bakalan bikin si motor Anda atau suara motor Anda tuh menjadi lebih gahar gitu. Dan ya, ini dia knalpotnya udah gue copot. Dan kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena dia memiliki ciri khas si knalpotnya tuh, di dalamnya saringannya tuh dia menyerupai spiral atau apa ya, kayak torpedo. Torpedo yang gue maksud ini bukan torpedo kambing atau hewan lainnya. Torpedo apa tornado ya? Tornado kayaknya. Karena dia bentuknya spiral gitu. Jadi kan orang kalau saringan tuh biasanya bolong-bolong langsung belakangnya gaspol. Kalau ini dia bentuknya bolong-bolong tapi nimbul dan bentuknya spiral gitu. Jadi membuat si suara knalpotnya menjadi seperti helikopter, dong 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 ding 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 ding, seperti itu. Dan ini adalah cuplikan saat gua mengganti knalpotnya. Ciu. Banyak. Itu masih baru. Iya. Nah, tadi kan udah dilihat cuplikannya. Itu dia memiliki karakteristik header yang sama dengan yang ada di Supra. Supra original ya, Supra C100 original itu bisa masuk dengan gampangnya. Ternyata, dan gue juga baru tahu. Gue kira itu harus bikin sendiri gitu, atau kayak kemarin kan kita bikin tuh. Kalau misalnya kalian subscriber lama gue tuh pasti kalian tahu, kalau misalnya si knalpot ini sama headernya itu kita bikin. Kalau ininya beli ya, maksudnya kita nyesuaiin headernya tuh buat knalpot ini tuh, bikin ke abang-abangnya. Alhasil kan abang-abangnya juga ya mungkin ala kadarnya, alat lasnya jadinya kurang sempurna. Dan sekarang udah ada yang buat Supra ternyata pas gitu dipakai, kagak ada kurang kagak ada lebih, malah lebih bagus karena dia cenderung lebih rapet masuk ke dalam. Dan bisa dilihat bahwa gua belinya tuh nggak merek-merek branded atau merek-merek yang kalian sarankan kan. Ada yang bilang pakai AHM, ada yang bilang pakai WRX, ada yang bilang pakai Proliner atau original di bobok. Itu semuanya nggak gue pakai. Kenapa? Kalau misalnya kalian menyuruh gue pakai knalpot original yang di bobok, itu mengakibatkan motornya menjadi kurang apa ya, kurang mantep lah ibaratnya. Jadi kayak ketahan gitu. Gue juga belum pernah coba, cuman kata montir gue katanya ketahan, sayang mesinnya gitu. Terus kalau misalnya gue pakai merek Proliner, ya bisa kita tahu knalpot yang punya Street Art Custom ini nih, yang gede kayak gini aja
bisa bikin knalpotnya suaranya berisik banget, apalagi pakai ProLiner yang terkenal bacotnya itu, di mana kalau motor standar aja udah berisik banget kan. Dan sedangkan kondisi di negara kita ini lagi sedang tidak kondusif gitu. Terus kalau misalnya pakai yang AHM itu apa ya, gue kurang suka sih sebenarnya modelnya, sama harganya juga kurang worth it gitu. Mendingan gue beli WRX gitu. Cuman kalau misalnya gue disuruh beli WRX, gue nggak ada duitnya, sama takutnya nggak pas juga sama si mesinnya. Dan hasilnya gue bikin yang namanya merek JVM, dimana ini adalah produk lokalnya Surabaya, di daerah Surabaya Utara kalau nggak salah ya. Pokoknya cari aja di Google JVM Motorsport, itu gue bikinnya di dia. Cari knalpot, pasang sana pasang sini, dan gue kagak ngevideoin saat pasangnya, gue cuman milih aja yang bagus. Terus sama settingnya juga gue videonya cuman singkat doang. Nih videonya. Nah, tadi kan udah dilihat tuh nyeting karbu, sama sebenarnya tuh sebelumnya nyeting knalpot dulu yang pas tuh, pas saat kondisi karbunya tuh masih biasa. Terus banyak yang suaranya masih kurang masuk di kuping warga ya. Jadi gue patokannya kuping warga gitu. Jadi ini juga termasuk yang gue pilih tuh agak termasuk sedikit berisik, tapi ya agak sedikit bisa diterima. Dimana kalau misalnya gue pakai yang ProLiner itu sama knalpot ini aja udah parah banget, semua orang pasti nengok kalau misalnya pakai knalpot ini, sama mungkin kalau pakai knalpot ProLiner juga seperti itu. Dan kenapa gue percayakan ke JVM, gue udah pernah gue pernah ngelihat temen gue, bukan temen gue sih, motor yang CBR old gue pernah minta lasin di situ. Itu dia hasilnya bagus banget, dan dia pakai material yang oke punya, yang tebalnya itu sekitar 0,7 mili sampai 0,8, pokoknya tebel banget dah. Besi ininya nih tebel diameter pipanya tuh tebel banget ya, makanya harganya sedikit mahal. Cuman dia kalah merek doang kan. Kalau kayak WRX kan udah terkenal banget karena disponsorin. Mungkin dengan gue bikin video ini, JVM bisa menjadi lebih terkenal dan banyak yang peminatnya mungkin ya. Dan ya, jadi kan kalian udah ngelihat tuh suara knalpotnya seperti itu, dan suara saat settingnya juga seperti itu. Suara knalpot yang baru tuh seperti itu dibandingkan dengan yang lama. Nih gue bandingin ya yang lama dengan yang sekarang. Nah, tadi itu adalah perbandingan suara knalpot yang ini dengan suara knalpot yang baru, yang merek JVM. Dan kenapa nggak gue geber-geber sekalian tes? Karena gue punya tempat yang oke banget di kota Surabaya ini. Kalian pasti tahu kalau orang-orang Surabaya itu tempatnya ada di mana, yaitu ada di bawah jembatan Suramadu. Itu dimana semua orang bisa ngegeber-geber motornya dengan sukaria, tanpa harus takut diomelin warga atau diomelin orang yang nongkrong atau orang yang ada di situ marah-marah
teriak-teriak atau woi berisik, tidak ada. Di situ memang tempatnya di mana motor bisa digeber-geber sampai motornya meledak. Dan ini adalah cuplikannya, gue videoin. Gue nggak terlalu lama ngevideoin di tempat itu karena gue terlalu excited banget. Oke, ini dia cuplikannya saat gue lagi di lokasi bawah jembatan Suramadu. Shoo. Oke, kita lagi ada di Suramadu, ya di mana geber-geber mania sedang beraksi. Nah, tadi udah bisa dilihat kan bahwa gimana begitu serunya gitu loh. Kalau misalnya kalian anak motor pasti seru banget. Dan gue sangat excited banget di situ sampai gue ngelihat tuh nggak ada habis-habisnya. Gue tontonin terus, nyampe gue lupa kalau misalnya gue beli jajanan dan jajanan gue jadi dingin. Dan ya gitu aja sih cerita hari ini, dimana gue mengganti knalpot, menyeting knalpot, dan survei tempat dimana kita bakalan ngetes suara si motor Supra Daytona ini dengan knalpot yang baru. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe video kali ini dan channel Kacang ini. Sampai jumpa di next video. Kita bakalan seru-seruan lagi atau menceritakan sesuatu hal-hal yang baru. Dan gue juga udah nge-repaint 2 motor yang kemarin kita pernah review, CBR All sebagai SX2. Warnanya juga unik banget gitu ya, nabrak. Nanti gue bikinin konten kalau misalnya kalian minat atau mengisi senggang waktu dimana kita lagi fokus membangun Supra Daytona. Oke, udahlah, see you next video and peace, bye bye.